Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembelajaran ini dengan perkenalan dulu ya. Mungkin dari kalian banyak yang belum kenal dengan saya karena tahun kemarin saya tidak ngajar kelas 7 ya. Jadi hanya ngajar kelas 8. Nama saya Ali Warno ya. Saya berasal dari Pulau Kangian, Sumeneb, Madura ya. Dan saya sekarang tinggal di Desa Kepunten, Kecamatan Tulangan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nanti Pak Ali berharap setelah mempelajari bab ini kalian mampu menjelaskan konsep gerak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ali berharap kalian juga mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Ini adalah tujuan pembelajaran bab ini ya. Walaupun kalian memulai pelajaran tahun ajaran 2020-2021 ini dengan cara online atau jarak jauh ya, Pak Ali tetap berharap kalian belajar dengan semangat walaupun tidak bertemu atau tidak tatap muka dengan guru-guru kalian di sekolah. Anak-anak, selama pembelajaran IPA ya bersama Pak Ali, tolong juga kalian di rumah buka LKS atau buku paket atau buku apa saja yang berkaitan dengan pengertian gerak pada benda. Karena bagaimanapun buku itu juga perlu kita buka ya. Kalau kalian hanya mengandalkan PowerPoint atau gambar dari Pak Ali, nanti kurang maksimal. Karena di sini Pak Ali hanya mengambil poin-poinnya saja. Gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Pengertian gerak pada benda. Ya, gerak pada benda adalah merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, berikutnya adalah gerak benda berdasarkan titik acuan itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah gerak relatif dan gerak semu. Berikutnya adalah gerak berdasarkan bentuk lintasan, itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama namanya ada gerak lurus, dan yang kedua ada namanya gerak melingkar. Ketiga ada namanya gerak parabola. Nah, untuk gerak lurus ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Yang kedua disingkat GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, tadi Pak Ali bilang untuk lebih jelasnya tentang pengertian gerak-gerak ini, tolong kalian buka bukunya ya, baik LKS maupun buku paket. Baiklah anak-anak,
seperti yang telah dibahas di atas tadi ya, tentang pengertian gerak pada benda, di mana gerak pada benda adalah perubahan posisi atau kedudukan dari titik acuan 1 ke titik acuan 2. Nah, di sini ada kelihatan Cak Sodik ya, sedang melakukan pindah posisi dari rumah menuju pasar. Ini sudah terjadi perpindahan kedudukan atau perpindahan posisi, yang mana rumah sebagai titik acuan 1 dan pasar sebagai titik acuan 2. Ini sama seperti kalian misalnya mau ke sekolah, dari rumah ke sekolah itu nanti akan terjadi perpindahan posisi atau kedudukan, yang mana rumah sebagai titik acuan 1 dan sekolah sebagai titik acuan 2. Atau kemanapun kalian mau pergi ya, berarti dari awal kita start itu adalah merupakan acuan 1 dan tempat yang dituju itu nanti sebagai titik acuan 2. Jelas ya? Nah, berikutnya adalah ini merupakan contoh gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB ya, di mana kereta api melaju di atas rel dengan kecepatan konstan atau tetap ya. Contoh ini banyak ya, tidak hanya kereta api, mobil yang di tol juga yang melaju dengan kecepatan yang konstan atau tetap juga bisa masuk dalam kategori contoh gerak lurus beraturan. Paham ya? Nah, berikutnya anak-anak adalah ini merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan ya, yang mana pengertiannya adalah merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan ya. Tadi di atas dibahas bahwa GLBB ini ada dua macam, yaitu pertama GLBB dipercepat dan yang kedua GLBB diperlambat. Yang mana pengertiannya adalah GLBB dipercepat itu maksudnya kecepatan mobil itu harus beraturan. Dari mulai kita start kecepatan masih 0 ya, itu nanti beraturan. Bus 0 kecepatan 10, 20, kecepatan 40 km per jam sampai 100 km per jam. Jadi itu namanya GLBB dipercepat, berubah-ubah tapi beraturan. Dari kecepatan 0 ya, kecepatan 10 km per jam sampai kecepatan tinggi misalnya 100 km per jam. Jadi beraturan biar penumpang di mobil itu merasa nyaman. Jadi nggak langsung dari posisi 0 langsung kecepatan ke 100 ya, itu nanti melompat mobilnya, nanti malah bahaya, nanti bisa kecelakaan itu ya. Terus yang kedua adalah GLBB diperlambat. Nah, ini kebalikannya. Dari kita mengendarai mobil posisinya kecepatan tinggi ya, kecepatan 100 km per jam misalnya, terus kita mau berhenti, itu juga sama pelan-pelan. Dari 100 kita rem pelan-pelan sampai menjadi mobilnya berhenti. Enggak langsung dari cepat langsung direm glek gitu, enggak ya, nanti malah juga bisa kecelakaan. Jadi harus diperlambat dengan cara yang beraturan ya, dari kecepatan 100 menjadi kecepatan 90, 80, 70 km per jam, 40 km per jam sampai nanti ke titik 0 alias berhenti mobilnya. Begitu ya. Paham ya? Nah, tapi
Nah, berikutnya adalah contoh gerak melingkar ya. Tadi pengertiannya adalah merupakan gerak dan lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, ini contohnya adalah pergerakan jarum jam. Ini kan bentuknya melingkar ya. Saya kira ini gampang ya. Paham ya? Nah, ini anak-anak adalah merupakan contoh terakhir dari gerak ya. Ini merupakan contoh gerak parabola. Yang mana pengertiannya adalah gerak yang lintasannya melengkung seperti parabola. Contohnya adalah orang yang menendang bola ke atas ya. Itu nanti bolanya begitu jatuh ke tanah itu melengkung seperti bentuk parabola. Ya. Jadi bolanya itu bukan ditendang di tanah, itu enggak, ditendang enggak ke atas ya. Biar nanti begitu jatuh bentuknya seperti bentuk parabola. Gitu ya. Saya kira paham. Nanti kalau kurang jelas bisa lagi dibuka bukunya, dipelajari LKS-nya maupun buku paket. Baiklah anak-anak, kita cukupkan saja pelajaran pada hari ini ya. Untuk pelajaran berikutnya tentang gaya itu kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kalian saya kasih acungan jempol semua karena telah mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan semangat ya, walaupun dengan jarak jauh. Thank you.